Halo guys, selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini saya akan mencoba melakukan siaran langsung bagi teman-teman. Silakan untuk komen juga boleh. Jangan lupa ditonton ya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai perpustakaan. Semoga kalian yang mendengarkan dalam keadaan sehat ya, walaupun keadaan kita pada saat ini terutama di kota Prabumuli itu kurang baik, keadaannya itu kurang baik, dan kalian semua bisa melakukan hal-hal yang menurut kalian telah diterapkan oleh pemerintah, yaitu selalu menjaga kebersihan, kesehatan, pola makan, hidup sehat ya. Baiklah, di sini mengapa sih Samita melakukan siaran langsung mengenai perpustakaan? Berhubung kepada teman-teman ataupun adik-adik tingkat yang telah melakukan ujian, walaupun dengan keadaan yang ya tahu sendiri lah keadaan kita saat ini tuh bagaimana. Tapi saya juga kasihan ya kepada teman-teman yang tamatan di tahun corona ini. Kenapa? Karena tidak adanya perpisahan, tidak adanya keramaian untuk melakukan pelepasan atas kelulusan kalian nantinya. Tapi semoga keadaan kita cepat membaik agar aktivitas kita semua dapat berjalan dengan semestinya. Baiklah, bagi adik-adik ataupun teman-teman yang ingin melakukan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke pendidikan yang lebih tinggi seperti perkuliahan, pastinya kalian tuh bingung, bagaimana sih, apa sih yang harus saya ambil mengenai jurusan. Awalnya sih saya juga pernah bingung. Pertama-tama saya mau masuk kuliah itu bingung, mau kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa, terus apa yang cocok dengan saya, apa yang sesuai dengan kemampuan dan kreativitas saya juga bingung. Terus setelah saya searching di Google, tanya-tanya di teman, saya tertarik dengan jurusan ilmu perpustakaan. Apa sih itu ilmu perpustakaan? Kenapa sih ada jurusan ilmu perpustakaan? Padahal anak tamat sekolah, tamat SMA pun bisa menjaga perpustakaan. Ataupun kalian sering mendengarnya penjaga buku perpustakaan, seperti di SD kalian, SMP kalian, ataupun SMA kalian. Tapi di sini karena telah melakukan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu bukan hanya menjaga, merawat buku saja yang dilakukan oleh para pustaka ataupun pustakawan yang ada di perpustakaan, terutama di perpustakaan perguruan tinggi. Kalian coba deh main-main ke universitas, perguruan tinggi, main ke perpustakaan mereka. Itu bagaimana sih cara pelayanan perpustakaan, cara pelayanan mereka terhadap pengunjung, pemustaka yang datang ke perpustakaan. Coba kalian lihat, itu berbeda sekali dengan seperti keadaan waktu kita masih sekolah SD ataupun SMP. Bahkan saya SMA pun perpustakaan saya itu
biasa-biasa saja, bahkan tidak berkembang. Bukunya tidak banyak, koleksinya tidak banyak. Untuk baca-baca pun ya perpustakaannya ataupun tempatnya itu terlalu kecil, sempit. Jadi kita kurang nyaman berada di perpustakaan itu. Baiklah, kenapa sih saya mengambil jurusan ilmu perpustakaan? Di sini saya sedikit menarik mengenai apa sih yang dipelajari oleh para mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu perpustakaan. Di sana sudah saya jelaskan tadi, bukan hanya sekedar melakukan pelayanan ataupun terhadap pemustaka yang datang, melainkan juga mempelajari mengenai klasifikasi, penataan buku, perawatan buku, pengelolaan buku, pelayanan, kebersihan, fasilitas, seluruh kegiatan yang ada di perpustakaan itu dipelajari di dalam jurusan ilmu perpustakaan yang lebih mendalam. Dan apa sih menariknya ilmu perpustakaan? Justru sangat menarik ilmu perpustakaan itu. Karena kenapa? Karena kalau kita belum memasuki, mencoba, merasakan, kita belum tahu apa sih yang kita pelajari, apa sih yang kita rasakan, apa sih yang kita dapatkan. Selama saya masuk jurusan ilmu perpustakaan, saya mempelajari banyak tentang bagaimana sih cara kita merawat buku itu dengan baik, merawat buku itu dengan sebagaimana mestinya, agar buku itu selalu dapat digunakan oleh para penggunanya, dapat dibaca selalu, dapat dibaca oleh generasi ke generasi. Di sini kami mempelajari mengenai nomor klasifikasi buku. Maaf, saya tidak mempunyai buku yang berklasifikasi di rumah saya, karena saya tidak membawanya ke kampung, ke halaman daerah saya, yaitu Kota Pramuguli, di mana buku saya tertinggal di Palembang, yaitu di Universitas Win Raden Fata Palembang, di mana saya berkuliah di sana dan ngekos di sana. Jadi buku dan yang lainnya belum sempat saya bawa, dan saya tidak bisa menunjukkan kepada kalian semua buku yang mempunyai nomor klasifikasi. Tapi kalian jika datang ke perpustakaan ataupun kemana, kalian pasti menemukan nomor yang ada di punggung buku itu yang dinamakan nomor klasifikasi, nomor buku, nomor punggung buku maksudnya. Dan di sana juga kalian mempelajari mengenai bagaimana menata buku dengan baik. Cara menata buku dengan baik, jika kalian berkunjung ke perpustakaan, jika buku tersebut belum mempunyai nomor punggung buku ataupun nomor yang ada tertera di rak buku, kalian bisa meletakkannya ke meja ataupun tempat baca di mana kalian berkunjung di perpustakaan tersebut. Dan kalian bisa menata buku kalian dengan baik. Hai Alvira.
Dan kalian juga bisa menata buku kalian dengan baik, merawat buku kalian dengan baik. Kalian juga bisa menerapkan perpustakaan di rumah kalian agar koleksi yang ada di koleksi yang ada di rumah kalian itu tidak sia-sia, tidak terbuang. Agar buku kalian selalu terawat dengan baik dan kalian bisa membaca buku kalian itu dengan baik agar bisa dimanfaatkan. Misal kalian mempunyai saudara atau adik, bisa dibaca oleh adik atau saudara-saudara kalian jika kalian merawat buku itu dengan baik. Dan apa sih keunggulan dari jurusan ilmu perpustakaan? Di sini ada 5 keunggulan mengenai jurusan ilmu perpustakaan. Yang pertama itu mempunyai lowongan ataupun potensi kerja dengan cukup luas. Dan yang kedua, pustakawan mempunyai tunjangan fungsional. Dan yang ketiga, pustakawan mempunyai jenjang karir yang jelas. Dan yang keempat, jurusan perpustakaan membutuhkan budaya baca masyarakat atau menumbuhkan budaya masyarakat. Dan yang kelima, perpustakaan adalah profesi yang menjadikan dan mempunyai peran penting dalam strategi dalam memanusiakan manusia. Di mana maksudnya itu, dengan adanya perpustakaan, masyarakat dapat mengetahui sumber-sumber informasi yang akurat, ataupun para pemustaka yang ke perpustakaan pastinya membutuhkan sebuah informasi, mencari sebuah informasi dengan sesuai apa yang dibutuhkannya. Dengan demikianlah dibentuknya perpustakaan, yaitu gedung atau tempat koleksi kitab-kitab ataupun buku yang bersejarah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sebuah informasi. Dan di sini jurusan ilmu perpustakaan itu, setelah kalian mengetahui sumber-sumber informasi yang akurat ataupun para pemustaka yang ke perpustakaan pastinya membutuhkan sebuah informasi, mencari sebuah informasi dengan sesuai apa yang dibutuhkannya. Dengan demikianlah dibentuknya perpustakaan, yaitu gedung atau tempat koleksi, pembelian, datangnya buku. Tonton ya Elvira sampai habis. Terus kalian bisa, pustakawan tersebut bisa mengetahui bagaimana mengelola, menyusun, menulis klasifikasi, menentukan nomor klasifikasi. Kalau berbeda dengan yang kalian sebut penjaga buku ataupun ibu perpustakaan, itu yang misalnya tidak melakukan jenjang yang lebih tinggi, itu hanya bisa menata buku dengan baik bagaimana, memberikan pelayanan dengan baik bagaimana, itu cuma sebatas itu saja. Tetapi jika kalian telah memasuki jenjang yang lebih tinggi, itu ilmunya ataupun pengalamannya itu berbeda. Jadi kepada teman-teman dan kepada teman-teman, jika kalian bingung,
mau ngambil apa nih jurusan. Ngambil guru udah banyak, ngambil bidan udah banyak. Kalian silakan untuk mencoba mengambil jurusan ilmu perpustakaan di Universitas Negeri Islam Raden Patah Palembang. Awalnya juga saya meragukan, apa sih ilmu perpustakaan? Gak mau kuliah ngambil jurusan ilmu perpustakaan. Tapi setelah saya sharing-sharing kepada kakak tingkat saya mengenai, Kak, bagaimana sih jurusan ilmu perpustakaan itu? Apa sih yang dipelajari? Terus kakak tingkat saya itu memberikan arahan dan masukan yang positif bagi saya, sehingga membangun bagi saya, sehingga saya yakin, oh ini pasti jurusan yang baik nih buat saya. Setelah saya masuk, ternyata memang ilmu perpustakaan ini sangat menarik, sangat berbeda dari penafsiran masyarakat, penafsiran orang-orang mengenai ini nggak usah kuliah daripada ngambil ilmu perpustakaan, itulah banyaklah persepsi orang. Setelah saya memasuki jurusan ilmu perpustakaan ini, bagi saya sangat menarik. Bagi saya menjaga perpustakaan itu bukan hanya menata, melayani saja, tetapi banyak yang harus dikerjakan di perpustakaan tersebut. Tidak hanya menata ataupun melakukan pelayanan kepada pemustaka. Dan saya sekarang ini memasuki semester 4. Dari pengalaman yang dari semester 1 sampai semester 4 ini, banyak yang telah saya lakukan. Seperti saya juga pernah melakukan bagaimana sih cara mengawetkan buku, bleaching buku. Jika kalian tidak memahami ilmunya, tentu kalian tidak bisa kan melakukan pengawetan buku, bleaching buku, mengukur keasaman buku. Terus kalian bisa memberikan nomor klasifikasi, buat klasifikasi, memberikan nomor buku. Hal-hal yang berkaitan di perpustakaan itu banyak sekali, bukan hanya menata buku saja yang dipelajari di perpustakaan. Kalian juga belajar bagaimana sih merubah buku yang berbasis masih cetak dan non cetak, dari mengahli mediakan sebuah buku menjadi digital. Kalian pasti mempelajari, apalagi di zaman yang modern saat ini, apalagi di Kota Prabu Muli, di SMA 1 Prabu Muli itu pernah saya baca di sana telah melakukan perpustakaan digital. Nah, pasti dengan dibentuknya perpustakaan digital itu memerlukan orang yang ahli di bidangnya, ahli bagaimana cara mengelola buku itu dengan baik, menjadikan buku itu menjadi buku cetak bukan non cetak. Pasti itu memerlukan orang yang ahli di bidangnya. Maka dari itu, kepada teman-teman yang bingung untuk melakukan atau memilih jurusan yang tepat bagi kalian, kalian bisa tanya-tanya langsung kepada saya mengenai, Kak, bagaimana sih, apa sih keunggulan dari perpustakaan, apa sih yang dipelajari perpustakaan. Kalian bisa menanyakan langsung kepada saya. Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar, karena ilmu yang kita dapatkan dari SD, SMP, SMA sampai kita kuliah itu pastinya pastinya kita itu mendapatkan ilmu yang menurut kita sesuai dengan kita.
Dan jangan ragu untuk mengambil jurusan ilmu perpustakaan. Orang bisa menilai ilmu perpustakaan atau jurusan ilmu perpustakaan itu tidak menarik, bahkan ada hanya dianggap sebelah mata bagi orang. Orang tersebut dapat menilai seperti itu karena mereka belum tahu, belum memahami mengenai perpustakaan. Mahasiswa yang mengambil belum memasuki, mencoba untuk dari di perpustakaan. Kepada teman-teman yang bingung untuk melakukan atau memilih jurusan yang tepat bagi kalian, kalian bisa tanya-tanya langsung kepada saya mengenai, Kak, bagaimana sih, apa sih keunggulan dari perpustakaan, apa sih yang dipelajari perpustakaan. Kalian bisa menanyakan langsung kepada saya. Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar, karena ilmu yang kita dapatkan dari SD, SMP, SMA sampai kita kuliah itu pastinya kita itu mendapatkan ilmu yang menurut kita sesuai dengan kita. Dan jangan ragu untuk mengambil jurusan ilmu perpustakaan. Orang bisa menilai ilmu perpustakaan atau jurusan ilmu perpustakaan itu tidak menarik, bahkan hanya dianggap sebelah mata bagi orang. Orang tersebut dapat menilai seperti itu karena mereka belum tahu, belum memahami mengenai perpustakaan itu sendiri bagaimana. Perpustakaan itu sangat penting bagi para pemustaka maupun masyarakat, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan keliling, perpustakaan universitas, perpustakaan organisasi ataupun pemerintah lainnya. Itu pasti mempunyai perpustakaan. Perpustakaan juga tidak belajar tok mengenai, mereka juga belajar mengenai kearsipan, bagaimana cara kita mengarsipkan sebuah informasi. Di dalam jurusan ilmu perpustakaan mempelajari mengenai lembaga kearsipan. Jadi potensi kerja dalam perpustakaan itu tidak hanya mengenai menunggu perpustakaan SMP, SD, SMA atau perguruan tinggi. Mereka juga bisa bekerja di kantor di bagian kearsipan, karena di ilmu perpustakaan ini belajar mengenai kearsipan. Baiklah, semoga kalian semua dapat memahami ataupun bisa bertanya langsung kepada saya mengenai jurusan ilmu perpustakaan ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, sehat selalu, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan, pola makan yang sehat. Sampai jumpa.